Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dari zaman-zaman murid Yesus pun mereka bilang, oh itu hantu, mereka kira Yesus itu hantu. Jadi memang sudah ada dari dulu, sebenarnya nggak hanya akhir zaman penipuannya, cuma mungkin di akhir zaman lebih banyak lagi karena semua itu digabung di tontonan kita ya. Sebagai pelayan-pelayan kebenaran, dia pun menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwa kita terkadang terekspos dan tergoda dengan bujukan, dengan tawaran-tawaran dari pesona dari iblis yang tawarkan sekarang. Tadi Pastor Wilson katakan tidak kelihatan yang ketahuan itu iblis. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali di dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan terakhir tahun 2022 membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Saat ini kita sudah ada di bulan terakhir tahun 2022 dan masuk di pelajaran ke-11 dengan judul Penipuan Akhir Zaman. Di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan berdiskusi bersama-sama dengan kita. Ada Pendeta Wilson, Shalom Pendeta. Ada Pendeta Hesky, Shalom Pendeta Hesky, BJ, dan juga Pastor John, Shalom. Oke, ini karena kita masih dalam pelajaran pekan ini cerita-cerita mistis ya, mistis. Kira-kira pernah nggak sih teman-teman di sini pendeta-pendeta mengalami, atau paling nggak kalau nggak pernah mengalami langsung, ada cerita dari temannya kah, keluarganya kah, saudaranya? Ya, silakan. Thank you. Jadi suatu saat saya pernah tinggal sama abang saya di suatu kos begitu ya di Manila. Dan saya mengundang ada teman saya, dia laki-laki, dia juga kebetulan datang berkunjung dengan pacarnya juga, mereka berdua. Jadi saya baru pertama ketemu pacarnya. Ya pas datang mereka, saya lihat pacarnya itu diam-diam gitu kan. Saya pikir mungkin karena baru pertama kenal, jadi mungkin ya orangnya pendiam. Tapi setelah pulang, teman saya bukan WA, waktu belum ada WA ya, tapi SMS ya, waktu unlimited SMS, dia bilang, bro sorry ya tadi pacar saya diam-diam karena, oh iya nggak apa-apa kan, namanya juga mungkin baru pertama. Dia bilang, oh enggak bro, dia sebenarnya melihat sesuatu. Apa ini? Iya di ujung katanya ada perempuan yang rambutnya panjang banget dulu menghadap dia. Oh astaga, dari situ masih kuliah kita masih, oh iya, jadi kita kayak, jadi waktu itu lo jomblo juga ya? Waktu itu jomblo. Tapi maksudnya abis itu jadi was-was, oke tiap kali tidur malam TV dinyalain supaya gak sendiri. Ya itu lagi satu kisah gitu. TV nanti. Hah? Dari televisi. Iya, tapi saya gak percaya dan untungnya gak pernah diganggu sama dia. Iya, oke. Mas Arjan. Saya pernah punya teman katanya dia bisa ngeliat setan sih. Itu kayak ini berarti. Dan pas itu kami teman waktu di kuliah, kemudian dia jadi anggota jemaat saya. Terus setiap kali orang tuanya pergi dia bilang, John main dong di rumah dong. Ternyata dia katanya sering lihat di CCTV itu depan rumahnya suka ada pocong, suka ada hantu-hantu. Nah, tapi begitu gue datang itu semuanya hilang. Nggak tahu apakah karena gue ngorok atau apa ya, tapi katanya gitu sih. Nah masalahnya waktu gue tinggal di rumahnya itu kayak gue nggak ada aware apa-apa, sama sekali nggak aware. Mas Darisan. Kalau cerita-cerita, kalau pengalaman pribadi sih nggak pernah. Kalau teman-teman yang mengalami nggak pernah juga. Jadi mungkin karena memang gue juga bukan orang yang entertain pembicaraan ke arah sana. Jadi mungkin pembicaraannya nggak pernah mengarah ke sana, dan mungkin ya tadi kalau kitanya memang nggak percaya, nggak akan diberikan hal yang seperti itu mungkin sepertinya sih ya.
Ya kurang lebih sama. Jadi waktu 2011 ketika dapat penugasan di Jakarta sini, jemaat itu menyiapkan satu rumah untuk saya tinggal. Rumah itu besar dan sudah sekian lama tidak ditempati. Oke. Saya tinggal situ, terus security sana. Oh, orang saya laporkan. Oh, nggak rasa yang aneh-aneh gitu. Oh, nggak biasa aja. Oh, itu mereka ceritain. Dan akhirnya saya bisa bertahun-tahun tinggal situ dan tidak merasakan apa-apa. Kita mau dengar cerita itunya, Pastor. Dan mereka nggak sampai menceritakan. Mereka hanya tanya apa yang dirasakan. Oh, kalau yang mereka tahu ada kalau orang yang suka benerin listrik situ atau taman hanya mengurus itu, mereka merasakan pengalaman-pengalaman yang aneh. Diganggu ya. Dicolekin sementara kerjain apa. Pendeta saya nggak rasa. Thank you teman-teman ceritanya. Ini walaupun percaya atau enggak ya, karena kadang-kadang kita punya teman dia kayaknya yakin sekali dengan cerita itu. Betul. Dia yakin sekali bahwa itu benar-benar terjadi. Tapi bagi saya terutama pribadi, karena memang nggak percaya, jadi ya mungkin sama kayak teman-teman di sini yang nggak pernah juga diganggu, nggak pernah ngerasain apa-apa karena memang awalnya sudah nggak percaya. Nah, kita akan membahas mengenai penipuan akhir zaman yang dilakukan oleh setan, terutama dalam hal topik mistis. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pelajaran ke-11 dengan judul Penipuan Akhir Zaman. Ayat hafalannya terdapat di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kita akan buka acara kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Heskey. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ini kembali kami membuka pemikiran hati kami untuk mempelajari, mendiskusikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan akan menolong kami untuk mendapatkan inspirasi ataupun penyegaran dari apa yang sudah kami temukan, apa yang sudah kami ketahui berdasarkan topik yang menarik yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Sertai diskusi kami ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua yang mengikuti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, kalau kita lihat pelajaran pekan ini kayaknya lumayan seru ya, karena di dalam penipuan akhir zaman ini ditulis bahwa banyak nih cerita-cerita near death experience, hampir mati, ataupun juga orang-orang yang mungkin merasa atau mengalami dia mati, lalu dia dapat penglihatan, terus dia kembali lagi, hidup lagi. Ataupun di sini dikatakan ada penujuman, lalu cerita-cerita mistis, reinkarnasi, dan juga pemujaan leluhur. Ini mungkin termasuk juga kayak pemanggilan arwah, kayak film yang berapa tahun lalu, Jalangkung gitu ya. Wah, seru nih. Kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira apa yang kita bisa dapatkan dari pelajaran hari ini? Biji. Jadi memang kita harus tahu ya, Bapa dari segala kebingungan ataupun penipuan, Bapa dari penipu adalah setan ya. Dia menipu ketika dia menipu Hawa. Dan dari awalnya dia memang ingin menyamakan dirinya dengan Kristus ataupun setara dengan Tuhan ya. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, sama seperti ayat inti kita, 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ini adalah tema of all ages. Tadi kita bicara sebelum mulai bahwa
dari zaman-zaman murid Yesus pun mereka bilang, oh itu hantu, mereka kira Yesus itu hantu. Jadi memang sudah ada dari dulu, sebenarnya nggak hanya akhir zaman penipuannya, cuma mungkin di akhir zaman lebih banyak lagi karena semua itu digabung di tontonan kita ya, supernatural. Siapa yang nggak excited ketika ada, kalau di kantor saya ada film-film horor keluar ya, apalagi dari barat ataupun dari Indonesia juga bahkan. Karena apa? Setan mencoba membuat image bahwa, hey, selama ini mungkin kalian percaya kepada orang-orang hal yang tidak terlihat seperti Tuhan, but here I am, you can see me. Walaupun dalam bentuk yang negatif, tetapi sama kenapa coba? Orang takut sama setan, tapi mereka suka nonton. Aneh kan? Orang takut tapi suka, maunya ada teman yang lihat. Jadi mereka, manusia itu butuh figur yang terlihat ya, sama seperti domba. Jadi hati-hati dengan penipuan akhir zaman ini. Kalau kita tidak membentengi, nanti kita akan kupas masing-masing teori-teori afterlife ini ya. Tadi sudah disebutkan oleh Yola kelemahan-kelemahannya dan supaya kita tidak terjebak di dalam. Mungkin itu. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya penipuan akhir zaman ini memang sangat sekarang mengangkat hal-hal yang berbau spiritual, hal-hal yang berbau supranatural lah ya. Mungkin itu umbrella term yang lebih luas ya. Kenapa sebenarnya? Sepertinya memang dunia ini sedang disiapkan untuk percaya bahwa hal ini memang ada. Karena memang sudah beberapa lama, apalagi di era modern ini kan orang sudah mulai semua sains bisa menjelaskan segala sesuatunya, semua bisa dijelaskan melalui ilmuwan. Kalau tahu hukum fisikanya ini sebab akibatnya itu jelas. Tetapi sepertinya sekarang di era yang sudah berpindah dari modern ke postmodernisme ini muncul kembali hal-hal yang berbau spiritual, bukan hanya hal-hal yang berbau relatif ya. Tidak ada yang bisa kita percayai. Jadi mungkin sekarang orang ini sedang digoyang dari tidak ada yang bisa kita percayai. Kita mungkin tadinya orang sangat yakin ilmu pengetahuan bisa menjelaskan semuanya, sekarang mulai ragu. Lalu kemudian sekarang mulai disuplai, kalau memang ilmu pengetahuan tidak menjelaskan hal-hal ini, ada nih sudah disiapkan yang sementara sedang mau diangkat untuk bisa menjelaskan semuanya itu ya, hal yang berbau mistis, berbau spiritual, supernatural ya, itu yang tidak mesti harus selalu setan yang jahat, bisa juga dalam hal yang baik gitu kan ya, bisa tidak dibawakannya itu sebagai orang setan yang mau merasuki, yang setan yang mau mau mengganggu nggak mesti hal itu, tetapi bahwa ada elemen lain yang bisa menjelaskan hal-hal yang ilmu pengetahuan tidak bisa jelaskan. Sepertinya dunia ini sedang dibawa ke arah sana, mungkin salah satunya. Ya, itu hal-hal yang baik ya, kelihatan seperti baik tapi itu sebenarnya bungkusan atau kemasan yang dibuat oleh setan, sama seperti ayat yang sudah dibaca tadi ya, ayat sepanjang pekan ini, bahwa sebagai pelayan-pelayan kebenaran dia pun menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwa kita terkadang terekspos dan tergoda dengan bujukan, dengan tawaran-tawaran dari pesona dari iblis yang tawarkan sekarang. Tadi Pastor Wilson katakan tidak kelihatan yang ketahuan itu iblis, itu setan, tapi dalam bungkusan-bungkusan, dalam kemasan-kemasan yang menarik. Kenapa kita harus mengetahui bahwa dia punya maksud ya. Setan itu punya maksud. Eksistensinya itu untuk mengacaukan semua tatanan yang ada sebenarnya. Dia mau membujuk manusia untuk menolak pembatasan-pembatasan yang selama ini ada dan tercipta di dalam surga. Oke kan, dia itu Bapa segala pendosa tadi BJ bilang dilemparkan keluar dari surga karena ada pembatasan-pembatasan di surga kan. Yang kalau hanya ini boleh, hanya anak yang bisa terlibat di sana, dia tidak dilibatkan. Dia mau salah satu penipuan yang dia lakukan di dunia modern sekarang ini, modern postmodernisme, itu dia mau membuka pemikiran bahwa tidak ada batasan lagi. Manusia bisa mengalami hal-hal yang mengetahui masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Manusia bisa merasakan sesuatu yang juga dirasakan oleh malaikat-malaikat. Itu salah satu hal yang dia mau tawarkan lewat penipuannya di akhir zaman ini. Jadi kemasannya tidak selalu buruk, tidak selalu menakutkan, tetapi dalam bentuk-bentuk hal yang sepertinya menarik. Mengetahui nasib orang besok menjadi apa, saya bisa memberitahu. Itu hal-hal yang dia mau tawarkan. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini.
Content creator, ini salah satu pekerjaan yang banyak dicari orang di zaman media sekarang. Dan kelihatannya banyak pembuat-pembuat film, pembuat-pembuat konten yang kalau dalam sekolah sahabat kita katakan nggak masalah bikin konten, bikin film, bikin sesuatu yang mencampur adukan tema agama dan mistis di dalam campur aduk kesalahan dan penipuan. Yang penting viral, yang penting banyak diminati orang. Dan ini terlihat dengan kalau ada film horor di bioskop-bioskop, biasanya tuh yang nonton banyak banget. Kayak tadi BJ bilang takut, tapi suka. Tapi pengen nonton gitu, kayak penasaran. Dan bahkan ada beberapa film-film Indonesia yang horor itu sampai diangkat ke ranah internasional, mendapatkan penghargaan saking katanya saking seremnya, saking kelihatan banget realnya gitu hantu-hantunya. Nah, ketika kita bicara tentang hal ini, penipuan pertama setan di dalam Kejadian 3 ayat 4. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tentang kebakaan atau keabadian jiwa itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau kamu mati pun kamu jadi hantu gentayangan, jadi roh-roh. Bicara mengenai mistisisme, Pastor John, apa yang bisa diberikan kepada kita? Nah, sebelum saya masuk ke mistisisme, itu menariknya adalah ketika postmodernisme itu pertama kali muncul, kan postmodernisme itu menggantikan modernisme. Banyak ahli sosiolog dan juga dan ilmuwan memprediksikan bahwa dengan bangkitnya postmodern maka agama itu akan berkurang. Tapi justru yang terjadi adalah agama berkembang. Tapi pada saat bersamaan itu perkembangan agama itu sejalur, secepat perkembangan spiritualisme, itu berdampingan terus-menerus. Dan kita saksikan kan, teman-teman perhatikan nggak bahwa postmodernisme itu bukan sekedar bukan sekedar subjective truth, tapi itu mengenai experiential juga. Apa yang kita alami itulah kebenaran. Dan banyak banget produk-produk sekarang itu mempunyai latar belakang spiritualisme, yaitu pengalaman pribadi. Karena itulah solusi utama dari spiritualisme. Pengalaman pribadi itu yang menjadi inti dari segalanya. If it works, it works. Contohnya, kalau bayi nangis satu harian, pola pikir lo apa? Maksudnya, dia kesakitan, nggak nyaman. Pasti ada kesakitan kan? Terus solusi lo apa? Mencari apa penyebabnya. Ya penyebabnya, tapi bagi beberapa orang, mereka nggak akan pergi ke dokter. Mereka pasti berpikir, kayaknya ada roh jahat deh di rumah gua. Tengah malam bayi nangis ya? Iya, kalau tengah malam bayi nangis. Dan itu nangisnya nggak berhenti-berhenti. Kayaknya ada kuntilanak deh. Terus tiba-tiba kalau bayi itu ngelihat terus ke foto mendiang bokap lo. Bisa jadi tuh. Bisa jadi itu kayaknya ada roh-roh itu yang datang. Jadi itu cara mereka untuk mencari kejelasan di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau generasi modern itu percaya kepada sains sebagai dasar dari segalanya, postmodernisme enggak. Bagi mereka itu pengalaman. Pengalaman itu menjadi kunci dari segalanya. Itulah kenapa sejak tahun 2010 itu ada peningkatan di dalam produksi film-film hantu di Indonesia. Dan uniknya itu kualitas mereka itu menaik loh. Dan kenapa film-film ini populer? Bukan karena soal hantu, bukan. Tapi pertama, ini mempromosikan nilai-nilai sosial dan moral. KKN di Desa Penari, apakah itu sekedar tentang hantu? Enggak. Itu berbicara mengenai asusila. Ya. Dan bagaimana asusila itu, nonton juga ya. Dengar. Dan bagaimana asusila itu dihukum oleh dunia lain. Jadi anak-anak muda sekarang itu nggak takut kalau ditegur orang tuanya, mereka takut kalau ditegur sama dunia lain. Kalau kita tanya, coba deh ke gereja. Oke, kalau teman-teman semuanya ke gereja tanya, berapa dari kalian yang percaya sama hantu? Pasti semuanya bilang enggak. Tapi coba tanya lagi, berapa banyak dari kalian yang berani ke kamar mandi malam-malam jam 2 pagi? Pasti nggak ada. Jadi kita nggak percaya sama hantu, tapi kita takut. Jadi ketika kita berbicara mengenai super iya. Kita percaya Tuhan tapi kita nggak takut. Jadi intinya setiap cerita hantu itu selalu memunculkan nilai-nilai standar sosial. Oke, semuanya, Jelangkung, semua film-film itu pasti ada poin yang mereka ingin sampaikan. Tapi yang kedua juga, semua hantu selalu mewujudkan
gambaran-gambaran masyarakat pada saat itu. Contohnya, di Filipina ada pocong nggak? Hantu pocong? Enggak. Di Amerika, lu tinggal di Amerika, ada nggak hantu pocong lo? Kenapa di Indonesia ada? Hampir. Ada nggak tuyul? Di Filipina sama di Amerika nggak ada. Tapi kenapa di Indonesia ada? Semuanya itu Hantu mewujudkan lokal, ya. hantu-hantu lokal. Dan memang kita Kearifan lihat lokal. kearifan lokal. Semua hantu-hantu di mana kita berada itu menunjukkan itu hanyalah refleksi dari bayangan manusia. Ini yang disebut sebagai territorial gods, ilah-ilah yang bersifat teritori. Dan kenapa kita percaya? Karena kita memerlukan makna dan penjelasan dari apa yang kita alami di kehidupan. Oke, sebelum terlalu jauh dan sebelum pemirsa jadi bingung nih, karena kita ngomongin hantu-hantu. Beneran nggak hantu itu ada? Ya otomatis kita bilang itu hanya figment dari imajinasi kita. Itu adalah cara kita untuk menyimplifikasikan event-event yang rumit dalam kehidupan kita. Gimana dengan orang-orang yang merasa Bisa melihat. bisa melihat atau tadi seperti yang pendeta katakan experience gitu, pengalaman dirinya sendiri. Dia bisa ngelihat ada hantu atau dia bisa kayak tadi temennya BJ bisa ngelihat ada wanita yang rambutnya panjang gitu. Ya pertanyaannya apa yang kita katakan? Ada nggak hantu? Itu kan pertanyaan utamanya karena semuanya itu dimulai dari presupposisi kita. Kalau presupposisi kita itu berasal dari budaya dan juga tradisi dan kebiasaan dan pengalaman, sudah pasti hantu itu ada. Iya kan? Benar nggak gue? Ya, tapi kalau kita mulai presupposisi kita dari Alkitab, ya enggak. Kenapa kayak tadi Pastor Hesky kan? Dia tinggal di rumah yang kayak banyak apa tuh namanya? Angker. Banyak angker. Tapi dia nggak ngerasakan gangguan apa-apa karena presupposisi dia itu benar. Tergantung mana kita mengentertain. Iya, tergantung mana yang kita entertain. Iya. Kalau dia justru mulai dari ketakutan, Akan ada. akan ada. Mungkin selama ini ada gangguan, tapi Pastor Hesky aja yang nggak nyadar kayaknya. Imajinasi dong, Iya. gitu ya. Iya, tapi gangguan setan itu ada. Tapi ya pertanyaannya apakah kita entertain atau enggak? Dan Ya. itu balik ke ayat hafalan kita ya, bahwa iblis mampu menyamar Iya, sebagai iblisnya. Jadi sebagai apapun. Kalau di ayat hafalan kita cuma malaikat terang, ya iblis bisa menyamar sebagai apapun. Iya. Oke. Mungkin itu bisa di-clarify, bukan maksudnya ada hantunya secara hantu, karena kan hantu itu adalah roh-roh manusia kalau dari yang Iya. kepercayaan banyak orang. Jadi maksudnya adalah iblis tadi yang menyamar. Itu bisa jadi juga ayat itu iblis menyamar itu karena sekarang kan pasca modern ini orang-orang punya pandangan bahwa hal-hal yang bersifat doktrin ajaran Alkitab itu gaung yang sudah lewat dari agama yang sudah usang. Jadi ketakutan lagi hal-hal yang bersifat mistis itu dihilangkan dengan keberadaan sekarang. Orang merasa hal-hal yang baik bagi mereka. Jadi mereka tidak lagi menganggap itu sebagai satu ketakutan. Malahan mereka terentertain dengan hal-hal seperti itu. Jadi tidak heran ada banyak muncul di dalam dunia perfilman. Hampir setiap tahun dunia perfilman di dalam misalnya di Indonesia kita pasti ada yang berbau mistis seperti itu. Itu setiap tahun pasti ada. Dan dari Amerika juga banyak. Semua. Sudah semakin banyak. Iya, semakin banyak. Kenapa? Karena dunia modern mungkin bisa mengakomodir pemikiran bahwa untuk doktrin itu, berbicara doktrin ajaran itu gemah dari agama yang sudah usang. Jadi hampir, dan itulah yang dipakai oleh iblis. Kalau Kristus dengan mengedepankan ajaran Alkitab apa yang kita ketahui, nah yang pribadinya tiruannya itu menyamar untuk hal-hal yang kita bisa hal itu tidak ditakuti lagi. Oke. Hal itu tidak menakutkan lagi, mungkin bisa mengentertain dan orang akan lebih kepada ke situ. Bahkan horor itu udah jadi komedi ya sekarang Nah, ya. itu dia Iya, poinnya. karena itu entertain. Vampir tiba-tiba jadi baik, Love story. jadi love story. Ya. Wah, luar biasa. Nah, kita mau bahas satu nih tentang pengalaman pribadi, near death experience. Karena ada orang-orang yang mengklaim bahwa saya mengalami hal itu dan bahwa saya udah mati, saya dibawa, kayaknya roh saya dibawa melayang-layang kemana, atau saya melihat makhluk apa, lalu saya hidup kembali. Ada yang mau kasih tanggapan? Mungkin pertama-tama harus kita pahami adalah kalau soal near death experience dari istilahnya sendiri itu sepertinya menyiratkan bahwa orang ini belum mati, ya kan? Tapi dia seperti ada di dalam suatu tempat transit sebelum dia benar-benar mati, dan dari tempat transit itulah dia melihat
dunia lain di sana itu, ya kan? Dia melihat, jadi dia dalam pemilihan apakah saya mau ya istilahnya terus ke terowongan yang bercahaya itu, atau saya mau kembali ke hidup lagi. Dan ini sepertinya untuk mengadang-adang bahwa ada loh, ketika kamu mati ini kamu akan pergi ke suatu tempat. Jadi sebenarnya poin yang mau mungkin disampaikan dari segala macam pengalaman ini adalah hal itunya sendiri, karena semua orang yang near death experience itu sebenarnya kan belum mati. Kecuali kalau mereka sudah mati 1-2 hari lalu bilang, pas waktu saya mati saya pergi sini, itu pengalaman berbeda ya. Cuma di dalam pengalaman near death experience itu lebih menekankan bahwa mereka sedang ada di perbatasan antara hidup dan mati, dan mereka melihat bahwa di seberang sisi kehidupan di kematian itu ternyata ada suatu dunia juga yang mereka bisa lihat, mereka bisa melihat, mungkin berkomunikasi dengan penghuni yang di alam sana, dan itulah yang menjadi suatu kita dibombardir dengan hal yang seperti ini untuk meyakinkan kita bahwa ada loh hal-hal seperti ini. Ya kalau tadi nyambung dengan hantu-hantu lah. Buktinya saya bisa melihat hal itu, berarti dari sana siapa tahu ada yang bisa nyebrang ke kita menjadi hantu-hantu. Atau mungkin ya kalau orang bilang ada kehidupan dunianya di sini, lalu di mungkin plane yang di atasnya ada kehidupan alam gaib, inilah yang kadang-kadang bisa saling transfer ini. Jadi seperti ada gate, ada gerbang yang orang bisa keluar masuk. Dan inilah yang membuat orang-orang jadi berpikir, oh ya memang kalau kita sudah mati ini, kita akan lanjut ke kehidupan yang lain. Dan sebenarnya inilah suatu hal yang menjadi masalah kalau kita menghubungkan dengan apa sih pandangan Alkitab mengenai kematian. Karena kalau di Alkitab kan juga ada contoh-contoh mengenai orang-orang yang sudah mati lalu bangkit lagi. Dan di dalam semua narasi-narasi ini tidak pernah ada pengalaman yang orang itu membawa informasi yang baru dari setelah waktu dia mati, lalu pas dia mati dia melihat sesuatu, lalu dia bangkit kembali, lalu dia menceritakan sesuatu ini sebagai suatu pekabaran yang harus perlu disampaikan. Itu kan sebenarnya tidak ada gitu loh. Orang yang mati ya udah seolah-olah ya berapa kali Yesus membangkitkan, mereka hanya tidur lalu bangun lagi, tidur bangun lagi, dan sebenarnya itulah yang terjadi. Sehingga apakah pengalaman-pengalaman mendekati kematian near death experience ini benar-benar ada? Mungkin ya kita harus berkonsesiasi sedikit bahwa pengalamannya itu mungkin ada penjelasannya. Apakah waktu dia hampir mati dia otaknya itu kekurangan darah, oksigen, sehingga mulai berhalusinasi, itu mungkin ada. Tetapi apakah itu membuktikan bahwa ada kehidupan, keberadaan yang langsung setelah orang itu mati? Itu yang perlu kita lihat dari sisi penjelasan Alkitabnya. Mungkin begitu. Oke, thank you. Nah, di segmen selanjutnya kita akan membahas what's next after death. Jangan kemana-mana. Reinkarnasi adalah kehidupan setelah kematian. Jadi setelah kalian mati, kalian akan mempunyai kehidupan yang dimulai dari awal lagi, lahir lagi dari kecil, dan itu tergantung dengan bagaimana kehidupan sebelumnya. Kalau kehidupan sebelumnya orang baik, maka kehidupan selanjutnya akan meningkat ya, naik kastanya. Nah, bagi beberapa pemikiran, hal ini menyenangkan karena kalau semakin saya berbuat baik, saya akan dilahirkan dengan lebih tinggi lagi, lalu saya berbuat baik lagi, dan semakin tinggi kastanya. Tapi apa yang berbeda atau apa yang tidak cocok dengan konsep Alkitabiah? Thank you, Yola. Menurut saya kalau kita percaya reinkarnasi, ya saya pribadi ya ini serem ya. Bayangin hidup sekali aja dengan penuh dengan penderitaan seperti ini aja, kayak diulang-ulang lagi, membayangkannya ya untuk hidup 1000 kali lagi kayak gini, itu sepertinya satu udah unthinkable gitu ya. Kedua, kalau kita baca Ibrani 9 ayat yang ke-27 dibilang, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah ini tentu saja sangat tidak alkitabiah ya. Jadi kalau dibilang ini kan bisa hidup lagi, mati. Nah masalahnya emang kenapa banyak orang Kristen percaya sama reinkarnasi? Ingat gak waktu kecil kita suka ada tontonan di dalam TV kita itu Sun Gokong, iya kan? Di mana berapa kali? Oh nggak boleh ya? Hah? Naruto. Nah, kalau Naruto saya betul Naruto. Itu kan dia kan satu ada ini Tipatkai itu dia harus melewati 1000 kisah cinta karena dia telah melakukan kesalahan di hidup. Jadi seperti tidak adil. Jadi sangat
tidak alkitabiah, menurut saya illogical dan mengerikan reinkarnasi ini. Jadi dan sedihnya tidak hanya ini, tapi orang Kristen banyak yang percaya. Karena apa? Mereka tidak memperdalami doktrin Alkitab, kebenaran Alkitab, tapi malah lebih tertarik dengan itu. Tontonan setiap hari, pembicaraan ya setiap hari, kayaknya menarik, kayaknya unik, kayaknya lucu. Nah, jadi itu yang harus kita hati-hati dengan teori ini. Reinkarnasi. Kalau reinkarnasi kan memang tidak ada dia di Alkitab, tapi ada satu cerita istilah mistis gitu di Alkitab tentang Saul ketika dia di Endor. Dan ini ceritanya sangat populer sekali. Kalau berhubungan dengan spiritisme pasti cerita ini gitu, karena ya kelihatannya Samuel benar-benar datang dan Samuel benar-benar menyatakan kasih tahu sesuatu yang benar-benar terjadi. Bagaimana tanggapan pendeta-pendeta mengenai hal ini? Wilson dulu deh. Mungkin yang pertama harus kita pahami adalah apakah kita mau tunduk kepada usulan logika bahwa seorang penyihir atau seorang ahli nujum yang tidak percaya Tuhan sanggup memanggil salah satu nabi terbesar di dunia Alkitab. Itu kan suatu hal yang tidak mungkin. Bayangkan aja, kita ini nggak tahu dia ahli nujum dari mana, terus bisa memanggil seorang Samuel yang kalau memang kita anggap dia sudah sampai di surga pula. Kita kalau kepercayaan itu kita gabungkan, Samuel sudah mati, sudah di surga, terus dia dipanggil dari surga, disummon oleh seorang yang nggak tahu orang ini siapa. Oh gila, ini kekuasaan dia ini tinggi sekali, keren banget. Jadi dari situ aja sepertinya kita perlu bertanya-tanya apakah memang ini benar-benar sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak. Lalu kemudian ya kita perlu sambungkan dulu dengan juga bagaimana keadaan orang mati dan seterusnya. Walaupun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang dikatakan oleh Samuel ketika dia dipanggil itu memang menjawab pertanyaan daripada Saul. Ya kan, apa yang terjadi? Apakah dia akan begini? Lalu kemudian Samuel mengatakan bahwa kamu akan begini-begini, dan itu terjadi. Dan kadang-kadang itu membuat jadi ini kan yang dikatakan si Samuel ini benar dan kejadian. Berarti ini pasti Samuel yang benar. Nah, baru pada saat itu kita bisa mengatakan bahwa bahkan malaikat pun bisa menyamar sebagai iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dalam hal ini dia menyamar bukan malaikat terang ya. Kalau kita bilang malaikat itu pembawa kabar, ya oke lah, pembawa kabar yang seolah-olah pembawa kabar yang orang baik dan menyampaikan sesuatu. Dan memang itu bisa, dan itu berarti benar. Tetapi ada banyak hal-hal yang perlu kita lihat, kaji ulang lebih dulu untuk bisa menyatakan apakah ini benar-benar Samuel yang asli atau tidak. Mungkin kalau dari saya begitu dulu. Oke. Kalau yang lain. Soal penujuman ini mungkin memanggil arwah orang mati ini mungkin terlalu jauh gitu. Kalau untuk kita anak-anak muda biasanya zodiak gitu ya. Iya. Terus ramalan-ramalan yang sesuai dengan ini. Itu gimana, Pastor John? Oh, ini menarik ya, karena kita kembali ke kisah Saul tadi ya. Saul itu pada awalnya nggak suka sama ahli nujum. Bahkan dikatakan bahwa dia tuh banyak membantu ahli nujum. Tapi begitu dia terdesak, begitu dia pergi ke nabi nggak ada jawaban, dia pergi ke Tuhan nggak ada jawaban, barulah dia pergi ke ahli nujum. Dan realita yang sama itu masih terjadi hari ini. Masih banyak orang-orang Kristen yang mengaku dia Kristen, tapi begitu things are not going well, begitu ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan dokter, begitu bisnisnya bangkrut, dukun. Dan bahkan saya udah kenal banyak orang Kristen yang menggunakan penangkal. Mereka berkata itu kan pasif, pastor. Well, itu kan bukan, saya nggak ada minta bantuan, kok saya pakai penangkal aja supaya batu-batu. Iya, dikasih batu-batu segala macam. Nanti begitu dia sakit dia pergi ke dukun, dan ternyata kata dukun depan rumahnya itu ada sesuatu. Diketahui ternyata ada. Jadi apakah itu menjustifikasi kebenaran tersebut? Jadi kan near death experience. Apakah karena tubuhnya dia itu keluar terus dia ngambang-ngambang, itu berarti itu adalah pengalaman yang akurat? Benar nggak? Itu sama aja kayak kita bilang, oh saya nggak usah kerja lah, saya kerja aja hari Sabat. Dan ternyata setelah dia kerja hari Sabat, gajinya naik. Apakah otomatis itu jadi bukti kalau dia diberkati oleh Tuhan? Kayak tadi saya bilang ya, konsep utama dari supernaturalisme itu pragmatisme. Yeah. Everything, if it works, it works. Tapi bukan itu dicari oleh Tuhan. Dan banyak dari orang Kristen, mereka when things are going well, mereka nggak cari supernatural. Tapi begitu udah sampai di posisi yang kritis, nah apa katanya kalau ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Ketika bisnis hancur ya dukun bertindak. Itu semuanya dengan bahwa bagaimana orang itu pengen sesuatu yang instan.
yang bisa mereka kontrol. Jadi sesuatu yang sebenarnya kan salah satu yang membuat mistisisme atau sihir-sihir itu sesuatu yang menarik adalah karena kalau kita lakukan ritual ini, kalau kita lakukan sesuatu ini, kita bisa kontrol, akan ada hasil yang jelas dan langsung ketahuan. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai hal spiritual yang menurut Alkitab, memang betul kita dikatakan ada banyak anjuran-anjuran di Alkitab dan ada banyak janji di Alkitab, tetapi sepertinya kita udah ikutin ini kok nggak ada hubungan antara sebab dan akibatnya, kok kayaknya nggak langsung. Sedangkan untuk hal-hal seperti ini langsung terjadi dan langsung kelihatan dan instan, dan itu memang yang sangat menarik yang tidak bisa kita pungkiri. Oke. Secara sederhana, kenapa Saul melakukan hal itu? Karena dia sudah ditolak. Ya. Sudah ditolak. Jadi perilaku-perilaku seperti itu, ya tadi Pastor John sudah cerita, Pastor Wilson juga cerita. Dia yang memusnahkan itu ahli-ahli nujum. Dia di dalam pengalaman ini, dukun, ahli-ahli sihir, ahli nujum, semua peramal itu sudah dia yang habiskan. Tapi keterdesakan itu karena memang dia mau mencari suara Tuhan itu sudah tidak bisa lagi didengar. Cara yang lain adalah apa yang bisa dia jangkau. Dan itulah cara yang dia dapat lakukan. Jadi persoalannya lebih daripada sekedar dia pergi kepada di Endor itu, karena memang ada rentetan. Dia mencari suara Nabi tidak ada, dia mau mencari nasihat Nabi tidak ada, dia mencari suara Tuhan juga tidak ada. Dan itu hal yang sangat serius ketika kita sudah tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Begini, Tuhan itu sangat concern, Tuhan itu sangat kuat dengan menanggapi segala sesuatu yang bersifat berhubungan dengan spiritisme dengan tegas. Tuhan itu dengan tegas menanggapi hal-hal yang bersifat spiritisme, dan pilihan Saul untuk melakukan itu ya karena memang dia sudah tidak mendapatkan jalan daripada Tuhan. Oke. Salah satu topik yang kita bahas juga adalah tentang pemujaan leluhur. Dan ini kadang-kadang berat ya, karena berhubungan dengan adat, dengan budaya. Kadang-kadang kalau dibilang, oh kita nggak boleh, sebagai orang Kristen kita nggak boleh lakukan ini, nggak boleh lakukan itu. Oh kamu tidak beradab. Nah, kata-kata orang akan seperti itu. Dan saya akan langsung gabung lagi dengan penampakan atau penjelmaan, terutama ketika itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita misalnya mempunyai orang tua yang kita sayang sekali, lalu orang tua kita ini meninggal. Mungkin secara anak yang rindu dengan orang tuanya, saya akan lakukan apa saja kalau misalnya bisa ketemu lagi, ngobrol lagi sama orang tua saya. Gimana tanggapannya mengenai kedua hal ini, pemujaan leluhur, tentang adat, tentang orang tua juga, dan kalau tiba-tiba mereka muncul gitu. Sarja. Kalau teman-teman ingat tahun berapa tahun? Kayak 4 tahun lalu itu Marvel ada rilis film namanya Black Panther. Masih kan apa yang terjadi waktu dia meninggal? Dia tuh masuk apa yang disebut sebagai ancestral plane. Tempat dia ketemu sama ayahnya, sama semua raja-raja Wakanda yang sebelumnya. Indonesia juga kadang disebut Wakanda sih, tapi gak. Jadi tren-tren kayak gini lagi populer sekarang di kalangan orang muda. Ya itu dan itu Black Panther juga salah satu contoh di mana sebenarnya orang-orang muda itu pengen ada koneksi terhadap masa lalu. Ya itu yang mereka rindukan, dan inilah kenapa biarpun banyak dari kita merasa saya nggak percaya kok sama itu, tapi ya kadang-kadang kita ingin. Saya kasih contoh. Waktu itu saya berkunjung ke salah satu pusat keagamaan di Demak. Dan di situ ada makam yang sakral. Teman-teman tahu nggak, kata itu banyak politisi yang sering nyekar ke situ berdoa. Dan kalau kita mau jujur, rata-rata calon-calon presiden itu pasti nyekar ke makam-makam yang berbeda-beda di Indonesia ini, terutama makam-makam mata-mata presiden sebelumnya. Kenapa? Karena kita ingin ada koneksi itu ke masa lalu. Dan kita percaya dengan berkat mereka kita pasti bisa sukses. Mungkin kalau kita mau jujur, ya nggak ada dari kita yang nyekaran menurut saya. Tapi kita kadang-kadang cari itu dari hal-hal lain sebenarnya. Begitu. Mungkin itu lebih kepada kerinduan daripada orang itu untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dihadapi. Ya kan, kalau di dalam kisah yang film itu kan adalah karena pada saat itu kan ya tokoh itu sedang bingung dalam menghadapi masalah ini. Jadi dia butuh suatu kebijaksanaan yang dia nggak tahu datangnya dari mana, dan sebagai secara mungkin tradisi kita dapatkan kebijaksanaan itu dari bapak-bapak leluhur kita, daripada orang yang kita tuakan. Dalam hal ini mungkin Saulus menganggap
Samuel itu sebagai bapa rohaninya lah. Jadi dia carinya ini, kalau orang itu ya cari bapaknya langsung. Dan memang itu tidak bisa kita sangkal bahwa itulah yang kita butuhkan. Dan seringkali karena kalau kita mau pergi ke Alkitab atau mau pergi kemana, ke pendeta, jawabannya itu selalu yang terlalu bersifat prinsipal, umum. Tetapi yang spesifik dan praktikal ke gue ini apa? Dan itu memang sesuatu yang anak-anak muda tadi mungkin Pastor John sudah singgung, pragmatis. Itu yang mereka cari. Apa yang bisa saya dapatkan secara, apa sih kegunaannya buat saya? Dan inilah jalan pintas yang diberikan. Makanya Allah itu tidak mau ada jalan pintas ini. Ya kalau ketika di luar sana, karena dia tahu sebenarnya itu harus dari Allah. Cuma ya namanya juga manusia terlalu sulit untuk mengikuti apa yang Allah inginkan, sedangkan saya bisa mendapatkan ini dari tempat yang lain, ya saya cari dari tempat yang lain aja. Itu masalahnya. Itu yang saya bilang tadi di awal, teman-teman. Pandangan-pandangan modern seperti sekarang ini, di mana kita bisa orang-orang sekarang lebih menerima manifestasi supernatural yang ada, itu akibat dari pandangan bahwa dogma atau ajaran-ajaran Alkitab itu, ajaran-ajaran dalam Alkitab itu sudah usang dari agama yang memang sebenarnya tidak ada lagi. Orang sekarang lebih bermain dengan apa yang bisa mengentertain mereka dengan kebutuhan mereka. Jadi wajar ketika Pastor Wilson katakan, dulu orang Saul pergi ke Samuel kepada bapak leluhurnya. Sekarang orang-orang seperti itu, mau politikus, mau siapa pergi kepada orang-orang yang... Kenapa? Mereka lebih menerima manifestasi dari kuasa yang dampaknya bisa kelihatan langsung dibanding mereka pergi ke kitab suci masing-masing agama, khusus kita orang muda kepada Alkitab. Ini berapa banyak sekarang orang pergi kepada pendeta-pendeta meminta nasihat hal-hal seperti itu? Hampir tidak ada. Kalau saya mau jujur ya, untuk hal-hal yang seperti sekarang. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan solusi sambil diri mereka terentertain di luar sana. Banyak nggak pendeta lebih kepada urusan pekerjaan. Kalau hal yang seperti ini, mereka tidak ke pendeta mungkin. Jadi sudah ditinggalkan seperti ini. Saya mau menambahkan juga yang tadi Yola sampaikan mengenai ada orang tua meninggal. Karena ayah saya meninggal juga di usia yang muda, ketika tahun 2001 itu. Jadi 2001 2004 ya, sorry 2004. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Jadi banyak orang ketika sahabatnya meninggal contohnya atau teman-temannya meninggal, orang tuanya, mereka mau coba jadi hero. Makanya mereka kasih tahu sesuatu yang mungkin mereka harap akan terjadi. Dan ini sadly-nya orang Kristen dan orang Advent lagi bilang ke saya bahwa nanti kalau kamu terlalu sedih, kamu tidur tidur dalam mimpi, nanti ketemu bapak kamu ajak jangan ikut ya, nanti kamu itu beneran mati diajak ke dunia sana. Dia kayak gitu beneran. Dia beneran bilang gitu mengenai orang saya sedang mati. Saya pikir awalnya saya sempat masa bener begitu ya, tapi setelah mempelajari Alkitab, tinggal Alkitabiah dalam hati saya. Tapi maksudnya dia mau seperti mungkin menjadi hero bahwa oh ya lu nanti jangan terima ya supaya lu nggak kesana, lu harus tetap di sini. Bilang no matter how much I love you, but I still want to live. Jadi lucu gitu. Ini orang-orang Advent. Jadi saya sampaikan jangan jadi agen-agen setan, saudara. Dengan Anda maksud Anda mau baik, maksudnya mau mencoba mengcomfort orang, tapi Anda sedang mencoba deceiving. Bukan yang Anda lakukan bukan membantu, malah membuat tambah kebingungan orang tersebut. Untung orang tersebut kebetulan dalam saya mencari kebenaran. Tapi kalau orang nggak mencari kebenaran akan semakin galau dan semakin nggak benar lah pengetahuannya. Oke. Pastor John, waktu kita sudah habis, tolong berikan kesimpulan. Apa sih yang kita bisa pelajari? Banyak dari kita berpikir bahwa pendidikan itu solusinya ya. Dengan pendidikan yang cukup, kita pasti nggak percaya sama supernatural. Tapi lihat apa yang terjadi sama Abraham Lincoln. Waktu anaknya meninggal, istrinya itu minta tolong bantuan medium loh. Dukun ke White House untuk cari supaya mereka bisa berinteraksi dengan roh anaknya. Lihat apa yang terjadi dengan Sir Arthur Conan Doyle. Ada yang tahu nggak nama itu? Penulis Sherlock Holmes. Dia itu adalah pendukung spiritualisme yang paling terkenal pada zaman itu. Dan kedua orang ini baik istri Lincoln maupun Arthur Conan Doyle itu adalah orang berpendidikan. Nah, kenapa mereka bisa terjatuh kepada jerat spiritualisme? Karena kayak tadi bilang sama Pastor Wilson, shortcuts. Karena mereka ingin bergantung kepada diri mereka sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia magis ini ada exact step yang harus diikutin dan janjinya itu pasti dapat sesuatu. Nah, kita mau bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada kuasa-kuasa kegelapan? Terus hati-hati juga dengan vocabulary yang kita gunakan. Alam semesta akan membantu saya.
ini kata-kata yang bersifat yang membawa unsur-unsur supernaturalisme. Hati-hati dengan budaya kita, hati-hati dengan apa yang kita tonton, hati-hati juga ketika kita tidak percaya sama hantu, coba kita takut sama kegelapan. Ya, itu bukan masuk ke claustrophobia ya, tapi harus percaya dengan Tuhan karena Dialah jalan satu-satunya. Oke. Biarlah diskusi kita pada pekan ini bisa membantu kita untuk tidak tertipu pada penipuan akhir zaman. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.